Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa Main TV semuanya, para dewan guru, para karyawan Mantap Kebumen, juga anak-anak Mantap Kebumen dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda semua dan keluarga besar Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan seperti biasa kita bertemu kembali dengan Main TV, dan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Alhamdulillah narasumber kita kali ini sangat spesial karena yang akan menjadi narasumber dalam sesi acara Main TV ini tidak lain adalah orang nomor 1 di Mantap Kebumen, yaitu Bapak Kepala Mantap Kebumen, Bapak Haji Muhammad Siswanto MPDI. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kita di Main TV programnya itu sudah Pak Kepala ini pertama, listnya itu pertama Pak. Oh gitu ya. Cuma dari kemarin itu Pak Kepala banyak kegiatan jadinya dia cancel. Bahkan kita pernah menayangkan kepala Anda ya. Seandainya bagus kok, bagus ya, alhamdulillah. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak tentang Mantap Kebumen dengan Pak Kepala Mantap Kebumen sendiri, dan ini tentunya sangat spesial ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada Main TV dengan cara memberikan komentar, like, dan juga support, dan juga jangan lupa share untuk teman-teman kalian yang di rumah. Dan sebelumnya saya akan membacakan dulu beberapa informasi tentang siapa sebenarnya Bapak Haji Muhammad Siswanto MPDI ini yang sekarang menjabat sebagai Kepala Mantap Kebumen. Karena ini Pak, sebagian orang mungkin penasaran siapa nih Pak Siswanto ini. Sebagian yang lain ada yang kenal, juga mungkin murid-murid kita di Mantap Kebumen mungkin juga ada yang perlu tahu ya. Kalau Pak Aryono malah lebih dikenal ya. Kalau direktur Main TV-nya justru lebih dikenal ini. Padahal baru Pengandaian kepalanya. Sama hostnya itu malah terkenal ya. Teman-teman, dari informasi yang kita dapatkan di tim Main TV ini, Pak Muhammad Siswanto ini ternyata bukan putra Kebumen Pak ya? Bukan. Jadi lahirnya di Jepara pada tanggal 4 Juni 1971 Pak ya? Betul. Nah, jadi orang Jepara. Nah, Jepara ini kota ukir, kota kelahirannya Raden Ajeng Kartini ya. Jadi Pak Siswanto ini sebenarnya secara tempat tuh memang lahir di tempatnya orang-orang hebat itu. Jadi tidak saja. jadi kalau sekarang Pak Siswanto itu sehebat sekarang ya, itu mungkin juga karena di Jepara itu tempatnya orang-orang hebat ya. Jadi Kartini itu hebat, ukir di Jepara itu juga hebat. Kalau Pak Rusdi lebih hebat lagi, Madura. Nah, kata Pak Ram itu Main TV itu ada kepanjangannya Pak. Gimana ya? Madura Kebumen. Oh gitu ya, saya baru tahu ini. Oke, terkait dengan Pak Siswanto ini, biasa dipanggil Pak Siswanto ya Pak? Iya. Biasa dipanggil Pak Siswanto. Nah ini yang baru saya tahu nih, ternyata Pak Muhammad Siswanto ini dulu punya hobi baca puisi Pak. Betul. Kok bisa Pak? Dari mana itu pertama kali tertarik hobi baca puisi? Jadi saya tertarik di dunia sastra, baca puisi itu sejak saya masih di sekolah dasar Pak Rusdi. Sekolah dasar. Jadi pada waktu dasar itu saya dilatih oleh saya, dan pada waktu itu diikutkan untuk lomba baca puisi, tapi tingkat kecamatan. Iya. Jadi tingkat kecamatan, dan kemudian hobi itu saya teruskan sampai Madrasah Sanawiyah, kemudian di PGA. Jadi pada waktu itu kan ada sebagai pendidikannya PGA, pendidikan guru agama. Jadi kalau sekarang itu ya seperti madrasah aliyah, tapi khusus untuk keguruan Mbak Rusdi. Jadi khusus dididik untuk menjadi
calon guru. Pada waktu itu saya ketemu dengan seorang guru yang beliau juga seorang ahli baca puisi, dan di situ juga saya dilatih teater, Pak Rusdi. Oh iya, karena ternyata hobinya selain baca puisi juga teater. Iya. Jadi pada waktu itu pertama kali saya dilatih oleh guru saya untuk menggeluti di bidang seni teater. Seni teater juga. Waktu itu saya masih di pesantren, jadi saya harus bisa membaca hari Jumat. Hari Jumat itu kan libur ya. Jumat itu libur, sore hari itu kan untuk latihan teater. Ya, latihan teater. Nah, selama menekuni hobi puisi ini pernah dapat penghargaan nggak, Pak? Coba baca puisi atau pernah, cuman nggak juara, Pak Rusdi. Juara ya. Ya, juaranya itu di mahasiswa. Oh, di mahasiswa. Saya waktu itu mendapat juara dua lomba baca puisi. Luar biasa, tepuk tangan Bapak dalam mantap kebumen. Ternyata hobi baca puisi. Ini juga loh, Pak, guru mantap kebumen ini juga banyak yang hobi nulis puisi, Pak. Oh gitu. Kemarin pada event ada lomba, bukan lomba ya, 1000 guru menulis puisi, hampir semuanya dari mantap kebumen itu masuk, Pak. Termasuk direktur Mantu juga ada. Iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi ternyata ada baca puisi. Berarti kita semestri, Pak. Iya, ada chemistry-nya kenal ya. Chemistry-nya ada. Jadi sama-sama senang baca puisi, sama-sama nulis senang nulis puisi. Iya. Jadi katanya di mantap kebumen ya, saya hanya latar belakang kecintaan terhadap puisi. Oke, memang kalau dari cita-cita, ternyata Pak Siswanto ini juga dulu katanya cita-citanya menjadi guru, Pak. Betul. Loh, kok Pak Rusdi tahu ya? Ini memang tim main ini yang kemana-mana, Pak, mencari. Ini ada bakat paranormal ya. Ada tim cybernya ya. Oh gitu. Jadi memang cita-cita pengen jadi guru. Sejak saya sekolah dasar, saya itu kagum dengan guru saya gitu loh. Jadi saya melihat guru itu ngajar, ibu guru ngajar itu baik gitu ya. Saya punya keinginan untuk menjadi guru kelak. Di samping itu bapak saya itu juga seorang guru, ibu juga seorang guru. Oh, memang punya dari keluarga guru ya. Jadi mbah saya itu juga guru MI waktu itu. Terus kemudian beliau MI itu gitu. Gitu. Baik, ini ternyata Pak Siswanto memang punya cita-cita jadi guru dari kecil, dan alhamdulillah kesampaian, Mbak ya. Alhamdulillah. Dan perlu juga teman-teman semuanya ketahui bahwa selain hobi menulis puisi, main teater, dan juga olahraga ya. Betul. Olahraga dan juga punya cita-cita sebagai seorang guru. Pak Kepala Mantap Kebumen ini juga ternyata punya makanan favorit loh. Makanan favoritnya ternyata pisang goreng. Lo kok tahu lo? Alhamdulillah yang pisang goreng. Jadi kalau anak-anak yang kata gagal itu, kalau misalnya buat pisang goreng banyak, pasti digoreng ya Pak Siswanto ini. Saya curiga nih, kok bisa tahu ini gimana ini? Jangan Pak Rusdi sama Pak Aryono ini selaku direktur tahu tentang orang yang saya taksir sejak di PGA ini. Itu berikut, Pak. Waduh. Nah, itu sekilas ya teman-teman tentang siapa Kepala Mantap Kebumen, dalam hal ini Pak Kepala Mantap Kebumen yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Muhammad Siswanto. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai Pak Muhammad Siswanto, sebaiknya teman-teman terus di kolom komentar saja, karena saya pikir tentang siapa Pak Muhammad Siswanto itu sudah cukup ya. Kita akan tanya yang lain terkait dengan posisi Pak Muhammad Siswanto selaku Kepala Mantap Kebumen. Ini pertanyaan ini sebenarnya kita sudah tanyakan, cuma bukan kepada orang yang tepat. Karena waktu itu
Pak Haryono selaku direktur hadir di sini, jadi kita langsung tunduk sebagai seandainya kepala. Seandainya kepala ini. Sekarang kita tanya kepada kepalanya yang asli ini. Ya, tapi saya melihat itu bagus kok Pak Rusdi. Bagus ya? Jawabannya itu kok sesuai dengan pemikiran saya. Jangan-jangan itu ngeplik Pak. Baik, sekarang gini Pak, kan Mantat Kebumen ini selama setahun terakhir ini kan dari sisi prestasinya luar biasa Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin saya sempat mendengar ketika Pak Muhammad Siswanto sedang presentasi Kepala Madrasah 1 PKKM. Betul. Ketika Pak Muhammad Siswanto baru sampai di Mantat Kebumen, itu prestasi anak-anak kita baru 33 ya Pak, dari 33 medali. Lalu kemudian setahun berikutnya setelah berjalan hampir 243 kalau tidak keliru. 63 Masya Allah. 163. Jadi dalam waktu yang kurang lebih 1 tahun Pak, anak-anak Mantat Kebumen ini di bawah kepemimpinan Pak Muhammad Siswanto sudah meraih 263 dari sebelumnya 33 Pak. Ini yang mengantarkan Mantat Kebumen itu berada di peringkat 5 ya di Jawa Tengah dalam program Madrasah Aliyah se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Luar biasa tepuk tangan untuk pencapaian Mantat Kebumen dalam hal prestasi dan juga menduduki peringkat kelima. Nah, pertanyaan saya begini Pak, ini kan jelas satu hal yang membanggakan untuk Mantat Kebumen. Nah, untuk Pak Siswanto sendiri, pencapaian Mantat Kebumen selama kurang lebih satu tahun ini ya, sampai 264 menempati peringkat kelima, itu arti pencapaian itu bagi Pak Muhammad Siswanto, Pak Siswanto sendiri seperti apa Pak? Bagi saya ini sangat membanggakan Pak, sangat membanggakan, dan saya bersyukur kepada Allah saya ditempatkan di Mantat Kebumen ini. Ternyata saya diberikan rezeki. Yang pertama itu Bapak Ibu guru yang punya potensi luar biasa. Saya bisa menyaksikan sendiri bagaimana keuangan kemudian kesungguhan dari Bapak Ibu guru ya. Bahkan sampai saya itu malam-malam ditelepon sama Dono direktur jam 9 itu Pak Direktur Main TV itu telepon saya itu. Saya jadi berpikir Pak, ternyata memang teman-teman kita itu punya pengabdian luar biasa Pak Rusdi. Bumbu Vita itu saya lihat juga sampai, terus kemudian kalau Bapak Ibu yang lain di rumah pun memikirkan sebenarnya memikirkan Pak ya. Kemarin Pak Teguh cerita pada saya di rumah itu ada anak yang datang kemudian melaksanakan. Jadi saya bersyukur pada Allah, ternyata saya dipertemukan dengan teman-teman yang punya jiwa pengabdian yang luar biasa. Di samping itu Pak Rusdi, setelah saya amati ternyata di sini itu punya potensi yang bagus. Jadi ada yang ahli IT ya, ada yang ahli sains, kemudian ada yang ahli bahasa, kemudian ada ahli riset, kemudian ada yang ahli host ya. Jadi di sini itu komplit itu, luar biasa. Dan mohon maaf ya, dulu sebelum saya di Manpat Kebumen saya juga merintis ternyata setelah saya di sini podcast itu berlanjut, dan nampaknya malah menurut saya ada perkembangan yang bagus walaupun di tengah keterbatasan. Ya, tapi sudah bagus sekali saya. Artinya progresnya itu sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bersyukur kepada Allah, ternyata saya berikan amanah di Mantat Kebumen itu bersama dengan anak-anak yang punya potensi Pak. Potensi dan punya kesungguhan untuk berprestasi. Jadi saya bisa menyaksikan sendiri bahwa anak-anak itu sampai sore, bahkan sampai ngini gitu kan. Sampai anak-anak itu begitu semangatnya, dan sampai pergi ke tempatnya Bapak Guru untuk konsultasi gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi artinya bahwa anak-anak kita itu punya kesungguhan dan punya potensi untuk bisa maju dan membawa nama baik madrasah kita.
Makanya saya tidak heran ya ketika dalam waktu sekejap ini yang cukup fantastis lah menurut saya, dari pencapaian prestasi yang demikian luar biasa itu, dari mulai sekitar 33 itu ya, 264 progres yang luar biasa. Jadi tentu ini adalah merupakan hasil kerja keras dari teman-teman semua, dan saya kira di sini yang paling utama yang saya rasakan adalah teman-teman semua itu mendukung gitu. Saling mendukung yang saya saya rasakan. Ada main TV semua teman-teman mendukung gitu. Harus Pak itu. Iya, mendukung. Apalagi hal-hal yang baik ya. Ketika ada anak kita yang berprestasi itu, kadang-kadang saya lihat di WA itu, wah begitu semangatnya. Semangatnya Bapak Ibu guru memberikan ucapan selamat, selamat. Kemudian respon yang bagus. Ini merupakan sebuah dukungan yang bagus. Ini yang menurut saya berikan apresiasi, dan saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu guru kepada anak-anak yang telah memberikan sesuatu yang baik untuk madrasah kita. Terima kasih kembali Pak Siswanto atas apresiasinya. Dan teman-teman semuanya, kalau kita ada yang pernah yang mengikuti tes PPKM kemarin Pak ya, di antara presentasi Pak Siswanto itu ada tentang kelas madrasah kita ini akan dibawa ke madrasah berbasis riset dan keterampilan, salah satunya itu. Nah, salah satunya misalnya yang sudah dikembangkan nih Pak di Manpat Kebumen adalah kelas digital Pak ya, kelas digital. Program unggulan. Mungkin perlu diceritakan nih oleh Pak Siswanto, kenapa kelas digital ini untuk Manpat Kebumen ini menjadi sesuatu yang diunggulkan. Karena gini Pak, Manpat Kebumen ini sebagian orang ini sekolah yang mewah, dapat salah ya. Jadi kenapa begitu penting kelas digital itu? Nah, sekolah mepet sawah kan harusnya pertanian gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan oleh Pak Siswanto. Jadi gini Pak Rusdi, saya sebelum di Manpat Kebumen itu kenal dengan Pak Haryono. Sebelumnya udah kenal dengan Pak Haryono. Itu saya di MTS itu bersama di tim UN waktu itu UN. Nah, saya melihat beliau ini punya potensi di bidang digital, IT pintar. Maka begitu saya masuk, kemudian saya berdiskusi dengan dengan teman-teman ya di sini. Nampaknya di Manpat Kebumen ini kita perlu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang unik ya, yang madrasah atau sekolah lain itu belum ada. Saya ingat ya pada waktu di MT, saya punya teman, dia menjadi kepala madrasah MTS Negeri Goa di Sulawesi. Itu dia sudah melonceng madrasah berbasis digital. Nah, sementara di madrasah Aliyah itu belum ada. Kalau tidak keliru itu baru ada rintisan di kalau tidak keliru itu ya. Setelah saya melihat potensi ahli IT, kemudian di sini itu ada ada potensi yang bagus kan, maka menurut saya kita perlu kita munculkan supaya supaya satu dikenal oleh karena keunikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau kan sekarang itu Pak Rusdi. Jadi mau tidak mau kita harus berkiprah di dalamnya. Maka kelas digital ini menurut saya sebuah dalam menuju pada teknologi yang akan datang. Teknologi yang kedepannya saya kira mungkin barangkali semua kelas berbasis digital Pak ya, semua kelas akan karena ya memang
zamannya itu sudah seperti itu. Zamannya sudah zaman digital Pak ya, sudah zaman digital. Akhirnya dengan kelas digital ini mendapatkan respon yang baik, terus dan kita launching dan ternyata respon dari masyarakat, dari teman-teman luar biasa. Luar biasa. Bahkan sebelum Kabit meluncing ada kelas digital, kita sudah terlebih dahulu terlebih dahulu, walaupun dengan segala keterbatasan. Tapi alhamdulillah sekarang infrastruktur perbaiki, kemudian konten-konten pembelajarannya sudah kita perbaiki, sehingga insya Allah kelas digital ini nanti bisa menjadi unggulan di Mantap Kebumen di madrasah kita. Jadi itu teman-teman, bahwa Mantap Kebumen sekarang itu program yang menjadi unggulannya adalah program kelas digital. Jadi meskipun kita mepet sawah, tapi secara program kita nggak akan ketinggalan Pak ya, insya Allah seperti itu. Nah ini kalau boleh tahu nih Pak Siswanto, sebelum Pak Siswanto mau pindah dari MTS ke MAN ya Pak ya, ini yang diinginkan Pak Siswanto pertama di dalam mindsetnya apa, memang di Mantap Kebumen atau memang ada sekolah lain? Wah, saya pengennya di sekolah ini ya. Jadi gini Pak Rusdi, saya itu kan prinsipnya ketika saya bekerja dengan apa yang saya gitu loh. Jadi ketika saya di MTS itu saya bekerja sesuai dengan dibebankan kepada saya. Jadi amanat yang telah kepada saya itu saya berusaha untuk dan alhamdulillah dukungan dari teman Bapak Ibu guru di sana, karya mereka MTS Negeri 1 Kebumen 18 itu kan menjadi baik SMP maupun MTS, dan akan bisa mengalahkan SMP Negeri 1 dan kemudian tahun 2019 ketika UN akhir tertinggi MTS Negeri Indonesia mengalahkan MTS Negeri 1 Malang. Nah, ada beberapa capaian-capaian prestasi yang lain yang kemudian oleh Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Tengah itu diberikan reward Pak Rusdi. Reward atas pencapaian itu. Atas pencapaian. Sebetulnya bukan saya Pak Rusdi, tapi itu teman-teman teman-teman Bapak Ibu guru di sana, karyawan-karyawati, anak-anak di sana begitu. Tapi kebetulan saya jadi kepala madrasahnya Pak Rusdi. Akhirnya saya ya ketiban apa ya? Enaknya gitu ya. Jadi maksudnya saya yang berhasil untuk meningkatkan prestasi dari BED. Nah, akhirnya apa? Jadi kepala madrasah yang dari MTS itu dinaikkan ya. Nah, waktu itu ya ketika saya di MTS itu secara sederhana, waktu itu saya hanya berpikir, karena saya itu mengabdi di madrasah itu, jadi kepala madrasah kan kurang lebih 8 tahun Pak ya. Dan itu jarak tempuhnya panjang gitu. Jadi jarak tempuh dari sampai madrasah kerja itu jauh gitu. Nah, akhirnya saya berpikir saya kepengen di tempat yang lebih dekat ya. Alhamdulillah saya ditempatkan di MAN 4 Kebumen yang dekat gitu. Jadi secara sederhana, tapi prinsip Pak Rusdi di MAN 4 saya bekerja ya saya berusaha yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Jadi ditempatkan di MAN 4 ya berusaha bagaimana supaya itu ada peningkatan. Itu tidak akan bisa saya capai sendiri. Tentu itu adalah hasil kerja dari semua, terutama Bapak Ibu guru. Dan alhamdulillah guru teman-teman ini itu telah membuktikannya dengan prestasi yang luar biasa itu, dan anak-anak juga telah membuktikannya itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk beberapa hal yang sudah sangat inspiratif yang disampaikan oleh
Pak Siswanto selaku Kepala Manbat Kebumen. Nah ini mungkin yang terakhir Pak, ini yang ingin kita tanyakan. Untuk Manbat Kebumen ini Pak Siswanto kan kurang lebih setahun Pak ya, di sini setahun. Januari besok setahun. Januari besok setahun. Setahun. Nah harapan Pak Siswanto ini untuk Manbat Kebumen, khususnya untuk para guru, kemudian para siswa dan juga masyarakat sekitar, para wali, ini harapannya apa Pak untuk Manbat Kebumen ini nanti gimana Pak? Ya. Yang pertama dari sisi kelembagaan ya. Dari sisi kelembagaan, secara harapan saya ke depan Kebumen yang kenal oleh publik, kemudian ada trust, ada kepercayaan terhadap Manbat Kebumen. Itu yang harapan saya. Nah, beberapa hal yang lakukan dalam rangka itu, yang pertama di sini, ketika saya datang ke Manbat Kebumen itu, saya berdiskusi dengan teman. Ternyata Manbat Kebumen itu bagian besar lulusannya itu kan kepingin bekerja, Nah, kita berdiskusi dengan teman-teman, kita berikan fasilitas anak-anak ini untuk bisa meneruskan ke pekerjaannya setelah lulus ya. Setelah lulus itu bisa bekerja. Sehingga kita kemudian mengusulkan supaya Manbat Kebumen itu menjadi madrasah aliyah negeri plus keterampilan. Maka atas berbagai diskusi, saran dari teman, kita buka ada multimedia, kemudian ada tata boga, dan ada tata busana. Proposal sudah kita usulkan ke ke Kanwil, mudah-mudahan nanti bisa disetujui. Nah, setelah proposal itu kita usulkan, langkah selanjutnya apa? Kita berupaya untuk minta izin ke Dinas Tenaga Kerja UMK. Alhamdulillah kita mendapatkan izin BKK, ya, dan satu-satunya MA atau SMAN atau SMA di Kabupaten Kebumen yang memiliki izin BKK, ya, satu-satunya. Sehingga lulusan kita bisa disalurkan ke jadi lulusan kita itu tidak ikut ke asosiasi bursa kerja, tetapi langsung punya lembaga yang akan menyalurkan kalau anak-anak itu kepingin bekerja. Itu yang pertama. Lembaganya sudah ketemu, kemudian kita berupaya untuk mendapatkan perusahaan yang akan menampung anak didik kita ini setelah nanti mereka lulus. Maka kita melakukan MOU dengan perusahaan. Kalau nggak salah Adidas Pak ya? Iya. Oh, ini luar biasa ini. Dengan PT Sangsin Invest Indonesia yang memproduksi sepatu Adidas, yaitu semuanya orientasinya ekspor, dan nanti lulusan dari Manbat Kebumen ini nanti ada ditampung di pabrik itu kalau pengen bekerja. Nah, kemudian setelah saya diskusi dengan teman-teman, anak kita itu kan sekitar 30% lah ya, itu kepingin melanjutkan kuliah Pak ya. Kuliah. Nah, inilah yang kita fasilitasi di kelas digital yang merupakan kelas unggulan. Jadi kelas digital ini tidak hanya berbasis digital, tetapi kelas ini juga disiapkan anak bisa meneruskan ke jenjang tinggi. Kita harapkan nanti anak-anak yang di kelas digital masuk di perguruan favorit, maka nanti kita akan godok kurikulum-kurikulumnya ini yang mengarah ke sana Pak. Pak. Dan kita juga berupaya nanti di kelas digital ini nanti ada pendalaman sehingga di kelas 12 anak-anak nanti ikut ujian TOEFL atau IELTS ya, yang kemudian nanti anak-anak ini bisa berhenti di luar negeri. Ini harapan kita ke depan, ya. Ini kan sebuah harapan Pak Rusdi. Tentu kenyataannya kan mudah-mudahan bisa terkabulkan Pak ya. Jadi itu harapan kita, sehingga anak-anak bisa meneruskan ke jenjang yang diinginkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang di luar kelas digital yang kepingin meneruskan tetap fasilitasi Pak, fasilitasi, kita arahkan, kita bimbing, kita dampingi, sehingga nanti anak-anak ini yang mau meneruskan bisa terwujud keinginannya. Nah, itu harapan kita secara kelembagaan ya, kedepannya. Jadi Manbat Kebumen itu
kita persiapkan lulusannya itu bisa siap kerja, terus kalau ada yang melanjutkan kuliah bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Yang lebih tinggi, nah, kalau sudah seperti ini, nanti kan masyarakat itu akan memberikan kepercayaan kepada kita, sehingga mudah-mudahan nanti kedepannya man Kebumen ini akan menjadi man yang bisa dibanggakan. Amin, amin, amin. Terus kemudian harapan saya untuk Bapak Ibu guru Negrawati ya, saya berharap kekompakan ini harus dijaga Pak ya, harus konsisten ya, Pak ya. Konsisten ya. Saya ingat yang disebut Direktur Main TV ya. saya melihat wawancara beliau itu yang bahasanya ini masih karena beliau direktur Pak, iya. Jadi, beda Pak ya. Beda. Jadi bahasanya itu runtut. Kalau saya kan tidak direktur ya. Jadi menurut beliau itu kan kalau kita itu tidak bisa terlaksana Pak. Kalau menurut Pak Rusdi apa kemarin kalau tidak solid, tidak keren apa? Oh iya. Jadi artinya kita berharap bahwa Bapak Ibu karyawan-karyawan kompak, ya, semuanya kompak, solid, saling mendukung. Ya, yang penting bersama-sama manfaat Kebumen bisa dibanggakan. Kemudian untuk apa? Ya saya berharap bahwa anak-anak harus belajar dengan tekun, kemudian bersungguh. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting mampu berkembang secara baik. Jadi dia bisa berpotensi berprestasi ya. Yang punya potensi olahraga bisa mengembangkan potensi olahraganya, yang berpotensi riset bisa mengembangkan riset, dan yang di bidang sastra kembangkan sastranya. Kemudian di bidang di bidang pertanian bisa dikembangkan. Itu bidang yang lain lah. Karena di sini Bapak Ibu guru itu punya bakat masing-masing. Pasti punya bakat di bidang tulis menulis kan, bidang sastra, yang di riset, di IT. Jadi di sini komplit Pak ya. Sehingga anak-anak saya harapkan juga untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi. Kemudian untuk orang tua ya kami bahwa orang tua mendukung dalam rangka untuk kemajuan madrasah Pak ya. Iya, untuk kemajuan madrasah kita. Ada saling komunikasi yang baik madrasah dengan wali. Sehingga nanti kalau ada persoalan bisa kita sama-sama. Kemudian kalau ada hal-hal yang lain kita komunikasikan secara bersama. Itu harapan kedepannya seperti itu Pak Rusdi. Baik, terima kasih untuk pemaparan Pak Siswanto yang sangat luar biasa. Dan itulah teman-teman apa yang sudah kita obrolkan pada hari ini. Intinya apa yang akan dilakukan oleh Pak Siswanto ketika sedang menjabat sebagai Kepala Manpat Kebumen ini adalah membawa Manpat Kebumen sebagai sekolah madrasah yang unggul Pak ya, secara program dan juga kompetensi lulusannya juga bisa diakui di mana-mana. Bagi yang ingin melanjutkan kuliah misalnya kita bekali dengan keterampilan, dan bagi yang mau melanjutkan pekerjaan juga kita bekali dengan keterampilan. Intinya itu Pak ya. Dan seperti biasa kita akan melaksanakan sesi-sesi berikutnya tapi pada pertemuan lain ya Pak Direktur ya. Dan untuk kali ini saya pikir cukup Pak. Terima kasih kami dari Main TV untuk Pak Siswanto yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Pak Siswanto sebagai Kepala Manpat Kebumen. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Siswanto. Amin. Dan juga untuk kita semua mudah-mudahan selalu sehat. Dan saya sebagai pemandu acara pada pertemuan pada sesi Main TV kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wadanallahu yakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi